Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 12 Juni 2026, Pekan Biasa ke-10, Hari Raya Hadi Yesus yang Maha Kudus. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah hati Yesus yang luka karena cinta pada kita. Madah. Pencipta alam semesta, Kristus penebus dunia, Engkau sebagai cahaya memancarkan cinta Bapa. Sepanjang masa hidupmu Engkau berbakti selalu, siap untuk menyerahkan seluruh jiwa dan badan. Pengabdianmu yang murni akhirnya kau mahkotai dengan pengorbanan diri di puncak gunung Kalvari. Dimuliakanlah Bapa bersama Putra dan Roh-Nya, yang melimpahkan cintanya bagi hamba-Nya semua. Amin. Pendarasan Mazmur. Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita, maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya. Mazmur 35. Barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki cahaya kehidupan. Dosa berbisi di lubuk hati pendosa, tak perlu takut akan Allah. Dosa mengelabui matanya, guna menutup kesalahannya. Si pendosa menuturkan kejahatan dan tipu daya, tak pernah ia berlaku bijaksana dan berbuat baik. Di atas ranjang ia merencanakan kejahatan. Ia menempuh jalan yang tidak baik dan tidak menolak yang jahat. Ya Tuhan, kasih-Mu seluas langit, dan setia-Mu menjangkau awan. Bagaikan gunung tinggi keadilan-Mu, hukum-Mu bagaikan samudera raya. Manusia dan hewan Kau lindungi. Amat berhargalah kasih setia-Mu ya Tuhan. Umat manusia bernaung di bawah sayap-Mu. Mereka Kau puaskan dengan kelimpahan rumah-Mu, dan Kau beri minum dari saluran kebahagiaan. Padamu lah sumber kehidupan. Dalam terang-Mu kami melihat cahaya. Semoga tetaplah kasih-Mu bagi orang yang mencintai Engkau,
dan setiamu bagi mereka yang tulus hati. Janganlah si congkak menginjak hamba-Mu. Janganlah tangan pendosa menghancurkan daku. Orang yang berbuat jahat sudah jatuh. Mereka dicampakkan dan tak dapat bangun lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan cinta yang abadi Kristus mengasihi kita, maka sesudah ditinggikan dari bumi, Ia penuh kasih menarik kita kepada hati-Nya. Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Mazmur 60. Doa orang jujur yang mengharapkan hidup abadi. Dengarkanlah seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Bimbinglah aku ke gunung-Mu yang tinggi. Jadilah pelindungku dan bentengku terhadap musuh. Perkenankanlah daku menumpang dalam kemah-Mu selama-lamanya, dan berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Semoga Engkau mendengarkan nadarku, ya Allah, dan memberikan kepadaku warisan orang takwa. Semoga Raja Kau beri usia yang panjang, sehingga hidupnya berlangsung turun-temurun. Semoga Ia bertakhta selama-lamanya di hadapan-Mu. Semoga kasih setia dan kebenaran-Mu melindungi dia. Maka aku akan memuji nama-Mu sepanjang masa. Setiap hari memenuhi nadar kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Belajarlah daripadaku, sebab aku lembut dan rendah hati, maka hatimu akan tenang. Aku ini gembala yang baik, aku memelihara domba-dombaku dan menyerahkan nyawa bagi mereka. Mazmur 97. Mazmur ini membicarakan kedatangan pertama Tuhan dan kepercayaan semua bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan kemenangan. Tangannya mengerjakan keselamatan, dan lengannya merebut kemenangan. Tuhan telah memaklumkan penyelamatannya dan menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan mengingat kasih dan kesetiaannya terhadap umat Israel. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak gembira dan bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan memetik kecapi, dengan kecapi dan lagu merdu, dengan meniup nafiri dan sangkakala. Bersoraklah di hadapan Tuhan Rajamu. Bergemuruhlah hendaknya laut seisinya, bumi dan semua penghuninya. Hendaklah segala sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak gembira di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan datang dan menguasai dunia. Ia menguasai dunia dengan adil, dan para bangsa dengan jujur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku ini gembala yang baik, aku memelihara domba-dombaku dan menyerahkan nyawa bagi mereka. Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 21. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman,
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu,
yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-844. Mendirikan gedung-gedung megah, membangun istana-istana yang mewah. Biarlah mereka mendirikan gedung-gedung itu. Biarlah mereka membangun istana-istana itu. Jiwa-jiwa, marilah kita hidupkan jiwa-jiwa bagi gedung-gedung itu dan untuk istana-istana itu. Betapa indahnya tempat tinggal yang disiapkan untuk kita. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul. Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya.
Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegang nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya, kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah.
Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan, serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, dalam hati putramu yang dilukai oleh dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih yang tak terhingga. Semoga kami dapat menyatakan kebaktian kami kepadanya dan memulihkan kehormatan hatinya. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.